Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat kehidupan awal masyarakat Indonesia itu terbagi mencakup tiga hal. Yang pertama masa berburu dan meramu, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga masa perundagian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa perundagian. Teman-teman di sini, oke, next. Teman-teman di sini familiar gak sih dengan kata perundagian atau undagi? Kalau ini jujur ini sesuatu yang kata yang gak biasa buat aku. Nah, jadi undagi itu berasal dari kata ahli. Jadi kalau pengertian lengkapnya, jadi masa perundagian adalah periode akhir zaman prasejarah di Indonesia yang sering juga disebut zaman logam. Nama perundagian berasal dari kata undagi yang berarti orang atau kelompok yang memiliki keterampilan teknis khusus untuk membuat benda-benda dari bahan tertentu, terutama logam. Nah, ciri-ciri kehidupan masyarakat masa perundagian itu gimana sih? Yang pertama kalau kita ada beberapa aspek yang pengen saya bahas, uh, yaitu dari 4 aspek. Yang pertama dari aspek sosial dan politik, yang kedua dari aspek ekonomi, yang ketiga dari aspek teknologi, yang keempat dari aspek kepercayaan. Uh, let's start with aspek sosial dan politik. Nah, kalau kita lihat dari aspek sosial dan politik, pembagian kerja yang sudah mulai kompleks. Artinya gimana? Jadi masyarakat sudah mengenal pembagian kerja yang lebih rinci berdasarkan keahlian, kayak seperti kelompok petani, peternak, pedagang, dan yang paling menonjol adalah, coba tebak, kelompok undagi atau tukang atau ahli logam. Yang kedua, dalam aspek sosial politik, organisasi masyarakat teratur. Kehidupan semakin teratur, menetap, dan tatanan desa sudah lebih rapi. Jadi masyarakat pada masa ini sudah kuat sekali dengan ikatan norma dan nilai. Terus dari stratifikasi sosial mulai muncul lapisan sosial karena tidak semua orang dapat memiliki atau membuat benda-benda logam yang menunjukkan status. Jadi pada masa itu orang yang bisa membuat logam itu tuh punya tempat tersendiri di masyarakat. Untuk kepemimpinan, pemimpin desa dipilih berdasarkan musyawarah, seringkali didasarkan pada kemampuan interaksi dengan roh leluhur atau kemahiran tertentu. Nah, ini kuat banget sih kaitannya dengan nanti aspek keagamaan. Yang kedua, saya ingin bahas dari aspek ekonomi. Yang pertama, teknik pertanian sudah mulai maju. Pertanian tetap menjadi mata pencarian utama, namun sistem pertanian sawah irigasi mulai dikembangkan secara lebih baik. Hal ini didukung oleh alat-alat pertanian dari logam seperti cangkul atau pisau sawah. Terus perkembangan perdagangan. Kegiatan ekonomi maju pesat kayak pertanian, perikanan, kerajinan tangan. Sudah terjadi perdagangan antar desa bahkan antar pulau dengan sistem barter. Yang ketiga, kerajinan logam. Jadi aspek ekonomi itu dari kerajinan logam, munculnya kerajinan logam menjadi sektor ekonomi baru yang penting. Jadi salah satu kata kunci di masa perundagian adalah logam, yang dimana perannya itu besar di masa ini. Yang ketiga, kalau kita lihat dari aspek teknologi, pengolahan logam ini adalah ciri paling menonjol, mampu
melebur biji logam terutama perunggu atau campuran tembaga dan timah dan besi. Nah, untuk teknik pembuatannya gimana? Jadi dikenal dua teknik utama nih. Yang pertama bipalpe atau cetakan setangkup. Gimana? Jadi menggunakan dua cetakan dari batu yang dapat digunakan berulang kali. Logam cair dituang di antara kedua cetakan tersebut. Yang kedua, esir verdue atau cetakan lilin. Teknik cetak hilang, model benda dibuat dari lilin, dilapisi tanah liat, dibakar hingga lilin meleleh, lalu ruang kosong diisi cairan logam. Cetakan ini hanya bisa dipakai sekali. Untuk gerabah gimana? Jadi meskipun logam berkembang, kerajinan gerabah tetap maju. Seringkali dengan pola hiasan yang lebih artistik dan fungsi yang semakin beragam. Misalnya tempayan besar untuk pengemburan sekunder. Nah, yang keempat itu aspek kepercayaan. Kalau dari aspek ini, kelanjutan kepercayaan lama, sistem kepercayaan merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme yaitu percaya pada roh yang mendiami benda atau alam, dan dinamisme percaya pada kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda tertentu. Terus pemujaan leluhur. Penghormatan yang terhadap arwah nenek moyang sangat kuat sekali pada masa ini. Diyakini dapat memberikan pengaruh dan berkat dalam kehidupan. Terus upacara, peralatan logam seperti nekara digunakan dalam upacara keagamaan seperti memanggil hujan atau upacara kematian. Untuk penguburannya gimana? Dikenal dengan penguburan mayat secara langsung atau prima. Jadi tidak langsung sekunder, hanya tulang saja yang dikubur kembali, kadang dalam tempayan besar. Untuk peninggalan masa budaya masyarakat masa perundagian, yang pertama nekara perunggu. Teman-teman familiar dengan nekara perunggu? Jadi bahan bakunya tuh perunggu. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsi utamanya tuh benda upacara. Jadi untuk memanggil hujan, upacara kematian atau simbol status. Yang kedua, moko. Bahannya sama dari perunggu, cuman fungsinya tuh sebagai benda pusaka atau mas kawin, terutama di Pulau Alor. Yang ketiga, kapak corong. Bahannya perunggu sama atau terkadang disebut juga kapak sepatu. Ujungnya berongga seperti corong untuk memasukkan tangkai kayu. Fungsinya apa? Sebagai alat perkakas untuk pekerja. Ada juga yang berfungsi sebagai benda upacara. Terus yang lainnya ada bejana perunggu. Bahannya sama perunggu, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk tempat menyimpan wadah upacara. Dan masih banyak lagi. Jadi gimana? Udah mulai kebayang gak nih? Nah, next. Itu persebaran budaya perundagian. Untuk persebarannya gimana? Jadi persebaran masa budaya perundagian itu ada dua pusat kebudayaan. Yang pertama kebudayaan perunggu Dongson. Jadi pusat kebudayaan perunggu di Indonesia erat kaitannya dengan kebudayaan Dongson di Vietnam. Penemuan benda-benda perunggu di Indonesia memiliki kesamaan gaya dan teknik dengan benda-benda dari Dongson tuh, menunjukkan adanya hubungan perdagangan atau migrasi budaya antar wilayah Asia Tenggara. Nah, untuk persebaran peninggalan di Indonesia, peninggalan masa perundagian tersebar hampir merata di seluruh Nusantara. Jadi hampir semua tuh ada tuh di wilayah kita. Wilayah penemuan menunjukkan bahwa budaya ini sudah menjadi milik bersama, sekaligus menjadi indikasi jalur perdagangan antar pulau. Contohnya nekara nih, lokasi penemuan utama itu ada di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Selayar, Kepulauan Kei, dan Papua. Atau Moko nih, yang ada di Pulau Alor, ditemukan dalam jumlah besar. Kapak corong sama tuh kayak di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, dan Papua. Terus bejana perungu Madura atau di Sampang, Sumatera, Kerinci. Jadi
persebaran budayanya tuh semua ada di wilayah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.